Perkenalkan, saya Sonia Santika dengan nomor NIM 2025 010009. Kali ini saya akan mewawancarai pelaku usaha UMKM yang ada di daerah saya. Halo Kak, selamat siang. Perkenalkan, saya Sonia Santika, saya dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya ingin meminta waktunya sebentar untuk diwawancarai. Apakah Kakak bersedia? Ya, bersedia. Sebelum itu, alangkah baiknya Kakak perkenalkan diri dulu. Oke. Ya, saya perkenalkan diri ya. Nama aku Sidik, gitu. Salah satu owner Warmindo Pakuwon. Kebetulan ini kan perusahaan keluarga. Iya. Nah, gitu aja. Asalnya dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Baik, kita masuk dalam pertanyaan Kak. Ini Ya. itu berapa staf atau karyawan yang ada di Warmindo ini, mulai dari siapa juru masak dan siapa yang bertugas melayani pelanggan? Ya. Kalau stafnya, kalau di yang sini ada 4 orang. 4 orang nih, juru masaknya ada 2. Terus yang petugas pelayan pelanggan customer itu ada 2 orang juga. Tuh. Di sini ada perencanaan. Setiap usaha itu pasti ada rencana di awal kan Kak. Jadi di sini saya ingin bertanya, bagaimana kebijakan warung ini dalam merencanakan untuk menu dan harga setiap menu yang ada? Merencanakannya itu gimana ya, kalau usaha UMKM gini tuh lebih ke penyesuaian lingkungan gitu. Jadi kalau lingkungan kan nggak cuman sini doang kan Warmindo. Iya. Jadi kalau lingkungan sekitar harga segitu ya sini agak ngikut gitu. Terus nanti untuk porsi atau bumbu-bumbu masakan, pokoknya HPP-nya itu kita bukan akali ya. Ya buat biar bisa ngepres, terus bisa ada keuntungan dan bahan-bahan baku makanan itu nggak terlalu murah, jadi tetap berkualitas. Iya, benar. Terus apa saja persiapan yang dilakukan setiap harinya sebelum Warmindo mulai beroperasi, di saat pagi atau sebelum membuka warungnya? Sebelum membuka warung biasanya sini kan non-stop, kalau 24 jam itu biasanya nanti mulai prepare untuk masak pagi itu biasanya jam-jam 2 malam. Itu kita prepare, ya kan, nyicil prepare. Nanti setelah subuh biasanya ke pasar salah satu, baru eksekusi masak-masak itu. Terus nanti prepare lagi siang-siang sekitar jam 2 juga. Jadi per 12 jam kami prepare gitu. Luar biasa. Dan juga di sini apakah ada rencana khusus untuk menghadapi momen tertentu seperti bulan puasa, lebaran, atau liburan, misalnya ada promosi atau perubahan jam operasional? Kalau promosi itu belum ada ya, untuk karena promosi. Tapi kalau untuk perubahan jam operasional itu pasti ada. Terutama biasanya untuk bulan puasa. Bulan puasa itu yang kami tadi 24 jam, otomatis setelah sahur itu kan kami tutup dulu untuk menghormati muslim. Bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab di antara para pekerja? Pembagian tugas tanggung jawab itu biasanya ini. Nah, kalau seumpama contoh waktu prepare itu, jadi nanti yang satu fokus prepare di belakang, satu fokus untuk melayani di depan itu tadi. Terus kalau manajemen itu nanti ada manajemen keuangan, itu 1 orang, salah satu owner kan adik saya kebetulan. Terus nanti kalau saya sendiri nanti saya manajemen stok. Oh iya. Seperti itu. Terus juga bagaimana Kakak dan yang lainnya menentukan jumlah bahan yang harus dibeli dan siapa yang bertugas untuk membeli dan menyiapkan list menu? Nah, kalau untuk menyiapkan apa tadi yang pertama, sorry. Jumlah bahan. Jumlah bahan itu biasanya kami pakai sistem forecast. Forecast itu jadi nanti barang yang habis apa ya yang dibeli pas segitu. Gitu. Soalnya kalau di sini kan kulkasnya atau lemari penyimpanannya kan minim gitu kan. Terbatas. Ya terbatas, jadi nggak bisa stok terlalu banyak. Jadi kami press. Seumpama Nutrisari yang habis 1 renteng ya kami beli 1 renteng gitu. Jadi ya itu. Kalau menyiapkan menunya, list menunya? Menyiapkan list menu itu kebetulan sini kan menunya udah bisa dibilang permanen itu aja. Iya, benar. Jadi ya lebih mudah. Mungkin yang berubah-ubah mungkin masak sayurnya itu. Terus bagaimana Kakak dan yang lainnya memastikan standar kebersihan dan kualitas produk selalu terjaga? Nah itu
salah satu dari kami itu ada apa ya kayak bertugas di antara tadi itu selain itu ada tugasnya kayak QC, quality control. Jadi kayak kebersihan terus kualitas produk itu tetap terjamin lah. Contoh tetap kayak sayur-sayuran itu tetap kami cek, siapa tahu ada serangga atau hamanya di situ Iya. itu tetap kami cek gitu. Supaya pelanggan puas dan juga merasa kalau warung ini aman dan bersih gitu ya. Ya, karena masak itu kan nggak selalu tentang enak ya. Cuman kebersihan itu malah nomor satu sebenarnya. Iya benar. Kenyamanan makan itu. Terus juga ada bagaimana kakak dan yang lainnya memastikan ketersediaan stok bahan makanan dan mencegah kerugian akibat bahan basi atau kekurangan stok. Nah, balik lagi tadi tuh ke forecast itu tadi. Jadi forecast itu kalau sistematisnya sudah bagus, itu otomatis nanti nggak ada buang. Buang itu pasti ada, cuman minim jadinya. Jadi apa ya, keluar masuknya barang itu perputarannya alhamdulillah sudah Wah, luar bagus, biasa gitu. ya manajemennya. Keren. Terus juga apakah ada tradisi yang biasa dilakukan setiap sebelum mulai beroperasi seperti makan dulu sebelum makan bersama sebelum memulai operasi dan ada kayak masukan dan gimana ya masukan untuk hari ini gitu. Ya, Setelah selesai untuk bekerja hari ini. ya kalau kami itu lebih ke sebelum jam buka itu briefing. Iya benar. Biasanya briefing cuman ya itu nggak tentu juga sih, nggak setiap hari juga, biasanya briefing sambil santai-santai sambil prepare gitu kan. Briefing soalnya kalau briefingnya apa ya sebelum jam kerja terus nanti kayak kesannya formal, sedangkan kami di sini tuh kayak ya pekerja sama owner tuh kayak ya udah kerja bareng gitu. Oh, iya. Jadi lebih enak kalau seperti sharing-sharing aja sih. Iya, lebih santai gitu Iya, ya, lebih supaya kerjanya nggak tegang-tegang banget Iya, gitu. justru itu lebih masuk gitu. Iya, benar-benar. Kalau boleh tahu di warung ini ada visi dan misinya nggak Kak? Visi dan misi itu sebenarnya kami itu nggak mempatenkan ya, cuman fleksibel aja gitu kan. Ya, yang pasti kami ingin apa ya menyajikan makanan yang menjadi favorit dari customer gitu, terus jadi menunya ngangenin, suasananya enak, jadi orang tuh biar balik ke sini gitu kan. Terus juga apa ya tadi itu sih intinya itu ya. Terus misinya juga untuk menyajikan hidangan yang lezat untuk para pelanggan gitu ya. Pasti ya lezat, pasti bersih itu harus gitu, intinya di situ. Set. Baik, wawancaranya sangat luar biasa Kak. Saya sangat berterima kasih banyak untuk hari ini dan telah membantu saya dalam wawancara ini. Dan juga menurut saya di tempat ini adalah tempat yang luar biasa guys. Mulai dari rasanya dan juga apa ya kayak pelayanannya gitu loh Kak. Kayak pelayanan yang mereka berikan itu sangat luar biasa. Kayak kalau kita makan di sini tuh nggak ngerasa canggung dan kayak ngerasa lagi makan di rumah gitu. Ya. Jadi kami tuh diajak kayak bicara dan itu intinya ngobrol-ngobrol gitu. Pokoknya Pakuwon, Warmindo Pakuwon luar biasa. Sukses selalu. Ya, Makasih terima kasih, ya. sama-sama. Yeay. Aku juga makasih. Oke.